Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bertemu walaupun hanya lewat daring, lewat Zoom, tetapi kita semua berharap apa yang kita laksanakan hari ini dan hari-hari sebelumnya dapat dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya, Pak Syafi dan teman-teman semua yang kami hormati, sekarang ini sesuai jadwal karena kita sudah mulai ada di ujung kegiatan untuk beberapa detaser, walaupun ada yang masih di pertengahan, tetapi insya Allah mudah-mudahan waktu para detaser itu, kalau kita di Partisas kita selalu standby Pak Syafi, tapi mudah-mudahan ini karena ada beberapa detaser yang sudah ada di kurang satu apapun. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Syafi yang kami hormati, karena waktu kita tidak terlalu banyak, dan sekarang persilahan kepada Pak Syafi, atau sebelum ke Pak Syafi ada teman-teman di Partisas ada yang mau sampaikan sesuatu untuk Pak Syafi di atas jam 9 atau apa, saya masih persilahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan ke Pak Syafi sebelum kita serahkan ke beliau. Lanjut saja Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada, langsung kami persilakan kepada Pak Syafi. Silakan Pak Syafi. Baik, terima kasih Pak Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu dari penjamin mutu, serta Bapak Ibu Auditor AMI. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-11 dari rangkaian 12 pertemuan, dan ini adalah terakhir kami menyampaikan materi terkait dengan standar penjaminan mutu perguruan tinggi, khususnya untuk pelaksanaan AMI. Baik, saya share screen materi hari ini. Di materi hari ini saya coba merangkum dari materi-materi sebelumnya, poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk kemudian dapat kita memperbaharui kebijakan mutu, standar mutu, dan kita turunkan nanti menjadi instrumen audit AMI. Baik, ini adalah pertemuan hari Kamis tanggal 25, pertemuan ke-11. Materi kita masih pengolahan data hasil audit internal, dan juga saya memberikan beberapa rangkuman dari pertemuan sebelumnya. Kita kembali bahwa mutu pendidikan tinggi itu adalah sebenarnya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi, singkat dengan SNPT, dan standar mutu pendidikan tinggi. Di mana standar nasional pendidikan tinggi itu terdiri dari standar nasional pendidikan, yaitu kriteria minimal tentang pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh sebuah perguruan tinggi di Republik Indonesia. Begitu juga dengan ada standar penelitian, yaitu kriteria minimal tentang sistem penelitian perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian standar pengabdian, kriteria minimal tentang sistem pengabdian yang untuk perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian SPMI itu adalah kegiatan sistemik penjamin mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Jadi ada kata-kata otonom, jadi berbeda dengan setiap kampus itu punya ciri khas masing-masing, ya. Punya mutu PT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi mereka masing-masing.
dan juga sistemnya juga tidak mesti baku sama, tapi secara umum punya sistem penjamin mutu pendidikan tinggi yang gunanya adalah untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Nah, ini tadi standar nasional PT, standar mutu PT yang telah ditetapkan, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi untuk dikendalikan dan ditingkatkan. Ini siklus ini terus berputar sehingga tercapainya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil dalam proses ini ada satu bagian penting, yaitu evaluasi. Dalam evaluasi di sini perlu dilakukan audit mutu internal. Hasil audit mutu nanti adalah berupa permintaan tindakan koreksi, ada ketidaksesuaian yang dikategorikan sebagai observasi maupun ketidaksesuaian ringan atau berat. Nah, ini yang mau diidentifikasi dari pelaksanaan SPMI. Untuk selanjutnya dibawa ke rapat tinjauan manajemen. Nanti di sini diputuskan, dikembalikan apakah akan meningkatkan mutu kalau sudah tercapai, ataupun melakukan program-program perbaikan untuk tahun berikutnya supaya temuan audit kami tidak terulang di tahun yang akan datang. Nah, proses ini terus berlanjut dari tahun ke tahun sampai akhirnya diharapkan terwujudnya budaya mutu, ya. Terwujudnya budaya mutu. Ya, mutu menjadi sifat, menjadi kebiasaan, menjadi terpatri dalam setiap insan akademik. Kemudian ini sudah saya sampaikan, tujuan RTM memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan berdasarkan hasil temuan audit pada siklus AMI. Kalau tercapai maka perlu dilakukan peningkatan standar IKU dan IKT ataupun membuat standar baru. Kalau belum maka dilihat akar penyebab, kemudian dicari solusinya dan ditentukan penanggung jawab untuk melakukan perbaikan tersebut. Nah, di SPMI ada dokumen SPMI, itu ada kebijakan SPMI perguruan tinggi, yaitu dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, mengimplementasi SPMI perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian diikuti oleh manual SPMI, yaitu dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah standar SPMI perguruan tinggi. Dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar perguruan tinggi dan standar dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Kemudian ada formulir borang SPMI perguruan tinggi, yaitu dokumen yang berfungsi mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar SPMI perguruan tinggi. Nah, jadi 4 dokumen ini untuk menjamin mutu perguruan tinggi. Nah, di sini ada peran audit mutu yang merupakan kegiatan rutin. Jadi audit mutu internal ini adalah kegiatan rutin. Jadi perlu dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjamin mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjamin mutu internal telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas. Jadi
peran AMI ini adalah sebagai potret, yang memotret prodi apa adanya. Jadi memotret prodi apa adanya sehingga bisa dilakukan pengendalian dan peningkatan. Jadi bukan bukan tidak perlu auditi membuat sesuatu di atas apa adanya ya, kondisinya direkayasa, itu sebenarnya tidak perlu, karena nanti akan menyebabkan disorientasi daripada pengambil kebijakan atau pihak manajemen. Justru dengan adanya kekurangan, sana ada ruang peningkatan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi area of improvement dari pelaksanaan prodi. Kemudian AMI bertugas mencocokkan semua standar program rencana dengan pelaksanaan di unit. Jadi mencocokkan standar atau rencana dengan pelaksanaannya di unit yang diaudit, apakah prodi, apakah fakultas, atau unit penunjang di suatu perguruan tinggi. Kemudian hasil AMI diterbitkan dalam bentuk peta mutu, umumnya dalam bentuk peta mutu, boleh bentuk yang lain atau diagram, kurva, dan permintaan tindakan koreksi (PTK). Hasil AMI disampaikan kepada pimpinan universitas, fakultas, atau program pascasarjana, dan juga jurusan, program studi, atau bagian dalam satu rapat tinjauan manajemen. Jadi dipaparkan di dalam rapat tinjauan manajemen untuk menjadi perhatian pimpinan fakultas, pimpinan universitas, fakultas, maupun prodi. Ketidaksesuaian yang ditemukan di dalam AMI direkomendasikan kepada rektor, pimpinan unit atau program studi terkait untuk dijadikan dasar perbaikan untuk berkelanjutan. Kemudian rektor, pimpinan unit prodi berkomitmen. Jadi ada garis bawah komitmen yang penting untuk menindaklanjuti perbaikan mutu dalam program kerja tahunannya. Nah, jadi ada beberapa poin penting itu terwujud terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan, yang mana ini sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan rektor, pimpinan fakultas, pimpinan prodi. Kemudian sistem AMI sebaiknya dibuat simple, praktis, menggunakan teknologi IT. Nah, ini wacananya sudah cukup lama, di UNAN sendiri sudah ada sebelum COVID-19, tapi dengan COVID ini malah dipercepat. Tahun ini kita alhamdulillah sudah ada, sudah tersedia dan akan dilakukan menggunakan sistem informasi AMI ya. Singkat dengan SIAMI, bisa linknya diakses pada link ini, sehingga lebih simpel dan praktis. Kemudian juga sudah dilakukan penyesuaian sehingga butir-butir penilaian yang dulunya begitu banyak sekarang sudah diringkas menjadi 80 butir penilaian lebih kurang. Nah, ini bisa digunakan oleh admin LPM, oleh auditor, dan dari audit. Oke, saya tunjukkan lagi di sini. Kalau kita klik di sini, maka kita akan dibawa ke laman web SIAMI ya, informasi audit mutu internal. Jadi lebih kurang seperti ini. Kita bisa kerja dari rumah ya. Kemudian untuk media koordinasi dan komunikasi bisa menggunakan WA group. Jadi kita menghubungi prodi yang kita audit, kemudian bergabung bersama dengan tim audit. Tim audit boleh dibuat ramping saja, satu auditor 1 dan auditor 2. Kemudian berdiskusi untuk memulai audit. Pertama sekali kalau kita di UNAN itu setelah dihubungi maka masing-masing prodi sudah memiliki akun di SIAMI, maka mereka dapat juga mengaksesnya dan melakukan audit, melakukan evaluasi, mengisi instrumen audit
self evaluasi. Kemudian setelah selesai nanti akan dinilai oleh dievaluasi oleh auditor dan disepakati bersama, termasuk juga dengan rencana perbaikannya. Baik, kita coba di sini 19. Saya masukkan passwordnya. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Dan tahun ini saya mendapat tugas di 4 tempat ya, auditinya 4 unit. Itu Fakultas MIPA, Pasca Sarjana, Studi Pembangunan, ini arasnya levelnya S3, dan S1 Teknik Industri. Jadi di UNAN sudah ada 4 prodi yang terakreditasi internasional, S1 Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin ya, dan Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, dan satu lagi Teknik Sipil. Maka instrumennya juga berbeda. Instrumennya supaya selaras ya, menggunakan instrumen ABET, IABI, dan di sini ada instrumen untuk S3, ada instrumen untuk fakultas atau PPS. Kalau di sini dipisah ya, fakultas dengan prodi, mana bagian fakultas, mana bagian prodi, maka penilaiannya nanti di aras fakultas. Tapi kalau digabung juga dengan prodi nanti harus melibatkan juga orang-orang di fakultas ya, pimpinan fakultas, untuk bisa menilai audit AMI-nya. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat terkait dengan sebagai contoh yang di fakultas ya. Oke, di sini ada beberapa standar, tapi semuanya terkait dengan pertanyaan di aras fakultas. Dan yang salah satu yang terkait dengan kebijakan baru, sebagian sudah diadopsi dalam instrumen AMI. Memang letaknya saya tidak begitu hafal ya, harus dilihat detail karena ini memang instrumen baru juga. Tapi nanti ada di bagian slide yang lain yang sudah saya rekap. Jadi kira-kira seperti ini. Auditi mengisi dulu, nanti ada jawaban dari auditi hasil penilaian dirinya sendiri. Kemudian kita cross check dengan data pendukung di sini, data tambahan. Kemudian kita menentukan apakah penilaian ini berada pada skor 0, 1, 2, 3 ataupun 4. Begitu seterusnya, dan ini sangat mempermudah kedua belah pihak antara auditi, unit yang diaudit dengan auditor. Kemudian nanti seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, setelah audit selesai, nanti kita bisa lihat peta mutunya. Kalau sekarang mungkin belum bisa diakses, masih kosong. Kemudian form-formnya juga nanti bisa muncul ya. Baru ada form keberatan standar, print temuan AMI, print berita acara. Dan harus ada verifikasi sampai nanti prosesnya selesai. Dan ada bagian untuk mengupload berita acara. Dan begitu juga untuk instrumen S3 ini terkait dengan instrumen S3 mengacu kepada instrumen akreditasi program studi S3 di BAN-PT. Kemudian juga mengadopsi kebijakan-kebijakan baru terkait dengan pendidikan S3. Kemudian yang untuk ABET, kita audit mutunya ini juga baru. Saya lihat di sini cukup banyak perbedaannya, hanya ada 8 standar, kemudian butir penilaiannya juga dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, ini sudah barangkali sudah mengacu kepada instrumen
instrumennya ABET ya. Instrumen penilaian ABET. Nah, ini. Walaupun ketika sosialisasi ini belum disampaikan secara detail ya. Ada 8 standar. Bisa dilihat di sini. Jadi totalnya saya tahun ini mendapat tugas untuk melakukan audit di 4 tempat ya. Justru tidak ada satu pun yang diberikan S1 ya, semuanya di fakultas, ARAS S3 dan ABET. Sehingga belum bisa kita buka form instrumen untuk penilaian prodi S1. Baik, kita kembali ke slide-nya. Keluar dari sistem. Oke. Baik, saya kembali ke sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita instrumen AMI itu harus menyesuaikan dengan arah kebijakan baru seperti Permendikbud nomor 3 dan nomor 5 ya, terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan juga sistem akreditasi. Kemudian langkah-langkah perbaikannya adalah memperbaharui kebijakan mutunya dulu, menyesuaikan kebijakan mutu, kemudian nanti standar mutunya juga disesuaikan, dan dari sana baru bisa diturunkan menjadi instrumen AMI. Diturunkan beberapa butir penilaian baru terkait dengan kebijakan baru. Kemudian instrumen AMI ini sebenarnya adalah untuk memetakan mutu PT. Jadi hasil jaring laba-laba itu tidak mesti full ya. Sehingga bagian yang tidak full, masih ada yang kurang, itu menjadi area for improvement. Jadi tujuan audit AMI itu adalah untuk melihat celah peningkatan untuk peningkatan mutu tahun yang akan datang. Kemudian juga harus mendukung SPME ya, yaitu akreditasi oleh Ban PT, sehingga instrumen AMI itu harus selaras dengan instrumen akreditasi PT untuk ARAS universitas ya, dan juga instrumentasi akreditasi program studi Ban PT. Dan kalau nanti beberapa prodi itu sudah terakreditasi juga oleh ISO, maka kita juga harus selaraskan dengan ISO. Kalau ada yang sudah terakreditasi dengan akreditasi ASEAN ya, AUD-QA, maka kita juga selaraskan dengan AUD-QA. Kalau sudah ada terakreditasi dengan akreditasi internasional ABET, IAB, maka juga harus diselaraskan dengan ABET dan IAB. Sehingga memang audit itu juga menjadi bagian penting oleh penyelenggara prodi ya, untuk peningkatan mutu di prodi dan selaras dengan tahapan penyelenggaraan prodinya. Karena mereka harus mengikuti, kalau sudah ABET tentu harus mengikuti standar ABET ya, maka instrumen auditnya nanti harus sesuai juga dengan standar ABET. Begitu juga yang lainnya harus diselaraskan. Jadi antara kedua belah pihak, antara penyelenggara pihak manajemen, kemudian antara lembaga penjamin mutu, antara unit yang diaudit itu sama-sama punya manfaat ya, kemanfaatan yang besar ya, sehingga ketika dilakukan akreditasi oleh Ban PT, ya prodi sudah tidak begitu sulit lagi menyiapkan dokumen-dokumen, karena dokumen itu sudah disiapkan secara berangsur-angsur ketika ada audit mutu internal oleh LPM. Begitu juga hasil audit mutu dari program studi yang disampaikan itu harus menyampaikan apa adanya, sehingga
temuan audit, rekomendasi audit disampaikan dalam rapat kerja manajemen itu benar-benar tepat sasaran. Kebijakan dari pihak manajemen, pimpinan universitas, fakultas, dan prodi memang tepat sasaran sesuai dengan kondisi real yang ada di program studi. Sehingga bagian-bagian yang masih kurang, ya, bagian-bagian yang masih ada celah perbaikan itu bisa ditutupi secepatnya, sehingga tercapainya standar mutu yang baik di tingkat prodi. Dan untuk selanjutnya kalau sudah tercapai, rata-rata hasil daripada evaluasi AMI menunjukkan bahwa semuanya di rata-ratakan berada di atas 360 misalkan. Semuanya sudah hasil akreditasi AMI-nya sudah unggul. Maka apa yang bisa dilakukan? Maka oleh LPM harus dilakukan peningkatan mutu, peningkatan standar. Ditambah lagi standarnya dinaikkan. Jadi kemudian dipetakan lagi gimana posisi prodi di dalam aras standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, proses itu yang dilihat oleh BAN-PT. Ada sedikit ini gangguan karena ada yang kerja. Tapi sebentar selesaikan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, saya coba melihat beberapa untuk menjadi masukan juga kepada LPM, kepada UMU. Ya. Kalau kita di UNAN sudah menambahkan beberapa mengevaluasi yang saya lihat di instrumen AMI yang baru ya, di sistem informasi instrumen AMI, yaitu terkait dengan standar pendidikan. Standar pendidikan di struktur kurikulum itu ada penilaian pertanyaan seperti ini. Struktur kurikulum A memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Nah, ini barangkali ini sudah ada ya, sebelumnya juga kita sudah ada. Kalau kemudian capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi harus ada kaitan hubungan antara capaian pembelajaran mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. Jadi harus ada linknya. Kemudian tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi ini harus dipastikan dalam menyusun kurikulum bahwa capaian pembelajaran lulusan itu semuanya ada petanya dalam pembelajaran mata kuliah. Kemudian disusun secara logis dan runut dengan tingkat kedalaman yang meningkat dari tahun ke tahun, basic, intermediate, sampai advance. Nah, kemudian yang terakhir yang kita tambahkan adalah mengakomodir program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau dulu sampai 1, 2, ABCD ini tercapai, maka skornya 4. Sekarang kita naikkan standarnya. Untuk mencapai 4 harus sampai ke E, harus mengakomodir program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini yang disebut dengan peningkatan standar. Jadi bukan membuat standar, tidak mesti membuat standar baru, tapi dari standar lama kita tingkatkan, kemudian kita akses dalam proses audit mutu internal. Jadi pertanyaannya direvisi, diperbaharui menjadi seperti ini, disesuaikan. Sehingga di sini sudah mengadopsi kebijakan baru Merdeka Belajar Kampus Merdeka terkait dengan struktur kurikulum. Ya. Jadi kalau sebelumnya semua prodi sudah mencapai yang ini, maka untuk tahun ini kemungkinan besar ini akan menjadi temuan ya. Kalau ada prodi yang belum mengakomodir program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemungkinan ini belum ya, karena ini instrumen baru, kebijakannya baru, mungkin aturan-aturannya juga belum dilaksanakan ya, baru berupa aturan. Tapi kita disampaikan oleh Ketua LP3M tidak apa-apa. Jadi memang hanya memetakan dulu sekarang posisi prodi. Nah, untuk tahun depan ini menjadi celah perbaikan, ya. Jadi celah perbaikan menjadi area of improvement-nya. Nah,
Jadi perhatian semua pihak, terutama pimpinan, untuk merealisasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ada lagi yang di tempat yang lain, di bagian yang lain itu yang juga dilakukan. Nah, ini barangkali isi standar yang ditambah, maka instrumennya juga harus ditambah. Jadi ada isi standar yang ditambah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka diturunkan juga instrumen penilaiannya untuk dimasukkan dalam instrumen AMI. Jadi tersedianya proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi. Nah, ini memang sebelumnya tidak ada pertanyaan ini. Sebelumnya memang tidak ada isi standar yang terkait dengan proses pembelajarannya MBKM ini. Nah, ini diturunkan sendiri, ini sebagai salah satu contoh, silakan nanti LPM umum mengadopsi ataupun menyesuaikan ya, sesuai dengan merubah narasinya, silakan. Tersedianya proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi cross enrollment ya, luar prodi dalam PT yang sama. Kemudian credit earning, prodi sejenis atau berbeda pada PT yang lain. Kalau PT yang lain. Kemudian yang C, pembelajaran di luar PT ya. Di luar PT terdiri dari magang bersertifikat, ya, membangun desa, proyek kemanusiaan, riset penelitian, asistensi mengajar di satuan kependidikan, kegiatan wirausaha, studi dan kegiatan independen dan kepedulian bencana. Jadi memang ini semua 8 program BKM ya. Targetnya nanti ke depan 8 ini ya. Tapi untuk saat ini poin penilaiannya hanya sampai A, B, C dan minimal 4 poin C-nya. 4 kegiatan ini harus ada. Kalau sudah ada, tersedia proses pembelajaran yang otonom, karena kebijakan MBKM ini kewajiban prodi menyediakan hak mahasiswa, karena itu adalah hak mahasiswa untuk mengambil program MBKM ini. Kemudian di sini tersedia minimal 4, kalau tidak kurang maka nilainya menjadi 3 ya. Kemudian tersedia poin B dan minimal 1 poin C. Kemudian tersedia poin A saja ya. Kemudian ini tidak melaksanakan maka poinnya 0. Paksa harus pindah nih nampaknya sebentar. Ya. Kemudian berikutnya pendidikan, lagi terlaksananya monitoring dan evaluasi program MBKM meliputi pencapaian CPL sesuai dengan RPS, kemudian proses pembimbingan oleh dosen home base, proses pembimbingan oleh mitra di lapangan, mekanisme konversi nilai, alokasi anggaran untuk bantuan mahasiswa mengikuti program MBKM, semuanya dokumentasi dengan baik, semuanya ditindaklanjuti untuk perbaikan. Lokasi sebentar. Ntar saya cari lokasi lain. Tutup pintu. Bentar. Sampai jam 9.
Baik, saya sudah pindah tempat. Mungkin suaranya tidak begitu besar. Oke, kita lanjutkan. Kecilkan dulu. Baik, ini tadi di struktur kurikulum ada mengadopsi program kebijakan baru terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian di ketersediaan proses pembelajaran terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi harapannya memang ke-8 jenis program pembelajaran MBKM ini nanti ke depan jadi acuannya. Untuk saat ini kita mengambil sampai 4 kegiatan saja supaya untuk mendapat skor 4 ya, kriteria unggul. Kemudian nah ini sudah melampaui SNDikti ya. Ini juga termasuk instrumen yang melampaui SNDikti karena di SNDikti di instrumen Ban PT itu belum juga ada seperti ini. Kemudian terlaksananya monitoring dan evaluasi program MBKM meliputi pencapaian CPL sesuai dengan FPS, proses pembimbingan oleh dosen home base, proses pembimbingan oleh, jadi memang ada khusus penilaian evaluasi program MBKM. Nah ini juga instrumen yang sebelumnya tidak ada, sekarang ditambahkan. Kemudian nanti di isi standar juga ada terkait dengan monitoring dan evaluasi standar MBKM. Maka baru bisa diturunkan instrumen penilaian AMI-nya. Nah, ini yang dinilai ada 8 sampai G ya, ada 8 poin, ada 7 ya, 7 poin. Jika memenuhi semua aspek, kalau hanya A, B, C, D sampai F saja 3. Kalau 2 itu memenuhi aspek A, B, C, dan D. 1 hanya memenuhi aspek A, B, dan C, kalau tidak ada proses monitoring itu sama dengan 0. Jadi kalau belum ada program MBKM berarti memang tidak ada, berarti di awal memang kemungkinan ini startingnya dari 0 ya, rata-rata prodi. Karena kita akan mengaudit selama 1 bulan ini, di waktunya diberikan hanya 23 November sampai 23 Desember. Nah ini hanya mungkin dilakukan kalau berbasis IT dan instrumennya dibuat seramping mungkin, tapi memastikan mencakup semua, mengadopsi ya semua tadi instrumen Ban PT, kebijakan baru, dapat mengakses SNPT dan standar dikti ya, standar mutu PT ya, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian juga kalau ada standar-standar lain, standar internasional, AUD, ISO, itu juga harus diakomodir. Kemudian ada satu pertanyaan di ARAS fakultas IPS terkait dengan MBKM, yaitu fakultas memiliki panduan teknis implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian menjamin pelaksanaan program belajar Kampus Merdeka. Kemudian melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program MBKM secara konsisten, mendokumentasikan kegiatan dan hasil evaluasi. Sana. Di rumah bawah. Kemudian memenuhi semua aspek itu skornya 4. Kemudian kalau sampai E saja ya. Jadi di sini ada evaluasi secara konsisten ya, menjadi kriteria untuk bisa mencapai skor maksimal. Dan seterusnya seperti ini kira-kira. Jadi ini beberapa contoh penyesuaian yang telah dilakukan oleh LP3M. Jadi
Sebentar ada. Jadi memang kondisi daring ini banyak juga gangguan, kadang datang tamu, ada yang kerja, mudah-mudahan masih bisa. Ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Rasanya untuk selanjutnya kita bisa diskusikan, dan juga saya juga belum tahu perkembangan dari LPM sudah sejauh mana proses penyesuaian yang dilakukan, perbaikan-perbaikan atau peningkatan terkait dengan kebijakan baru, dan juga terkait dengan temuan-temuan audit yang telah dilakukan sebelumnya. Sekiranya ini bisa kita jadikan bahan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Koordinator. Silakan Pak Koordinator. Baik, terima kasih kepada Pak Safi. Ya. Mohon Kepada di-unmute. Bapak. Ayo. Halo Pak Safi, bagaimana? Ya silakan Pak Koordinator. Ya. Kita masuk ke sesi diskusi. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Safi, Bapak Ibu semua, teman-teman di Partisas Ungu yang kami hormati. Tibalah saatnya kita pada sesi tanya jawab, diskusi. Mohon tolong kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Pak Safi, apakah itu berupa minta klarifikasi, pertanyaan, dan lain-lain sebagainya, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Pak Koordinator saya. Iya, silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Safi. Saya sangat tertarik dengan audit mutu internal dengan menggunakan aplikasi ayam itu. Ada satu pertanyaan saja. Apakah aplikasi ini langsung yang mengoreksi secara sistematik di ini, ataukah secara manual lagi dilakukan oleh tim audit? Jadi setelah program studi memasukkan data, menginput data, apakah tim auditor secara manual akan melakukan verifikasi atau sistem yang langsung melakukan penilaian? Terima kasih Pak. Baik, langsung saya jawab ya Pak Koordinator. Ya, silakan Pak Safi. Iya, jadi prosesnya saya mungkin sampaikan prosesnya, mudah-mudahan tadi bisa menjawab pertanyaan Pak Heri atau memberikan gambaran apa yang kita lakukan. Proses audit di penggunaan sistem informasi ini memang baru berhasil dimulai atau diterapkan tahun ini. Kalau tahun sebelumnya memang manual, auditornya yang langsung asesmen lapangan sekaligus dengan melakukan penilaian borang dan dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi proaktif itu di auditornya dulu. Jadi siap tidak siap, prodi harus harus siap di audit ya setelah ada kesepakatan waktu tentunya. Jadi tidak ada persiapan khusus sebenarnya di prodi. Nah kalau sekarang ada sedikit perubahan karena yang melakukan pengisian itu di dalam sistem, kemudian yang melakukannya adalah auditi dulu unit yang diaudit dulu. Jadi mereka dalam sistem, jadi
menilai dirinya sendiri, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti yang saya sampaikan tadi, atau barangkali untuk supaya ada dapat gambarannya, kita masuk lagi ke sini. Ya, di sini, nah ini Pak, saya menggunakan akun auditor. Nah, akun auditor ini hampir sama dengan akun auditi, diterima auditi. Nah, ketika pertama sekali kita mengontak auditinya untuk melakukan untuk login menggunakan akun auditi untuk melakukan self evaluasi, maka mereka nanti akan mengisi, kalau yang sebentar nih kembali, kita ambil saja yang S3 ini hampir mirip dengan S1, cuman berbeda sedikit. Yang tidak perlu. Oke. Misalnya di standar pendidikannya. Oke, yang ini. Nah, di sini ada penilaian auditi. Auditi melakukan penilaian terhadap pertanyaan ini. Jadi yang mereka isi adalah mereka menyiapkan evaluasi dirinya adalah untuk menilai borang AMI kita. Jadi borang penilaian AMI yang dinilai berdasarkan keadaan yang ada di prodi masing-masing. Maka mereka mengisi, setelah diisi ini mungkin evaluasi dan pemutahiran kurikulum itu secara berkala tiap 4 atau 5 tahun itu mereka lakukan, kemudian melibatkan stakeholder internal, melibatkan stakeholder eksternal, direview oleh pakar ilmu prodi, industri dan asosiasi. Nah, jadi ada 4 aspek ini. Kalau semua aspek ini ada, maka mereka pasti akan menjawab, auditi akan menjawab 4. Nah, 4 itu akan muncul di sini. Dan muncul di sini, maka mereka kemudian menambahkan data pendukung di sini. Bukti secara setiap 5 tahun ya. Kemudian bukti ada stakeholder, apakah dokumen atau laporan kegiatannya. Nah, ini nanti bisa kita cross check di sini. Kalau sudah diisi 4, kita cross check sama sesuai, maka auditor setelah selesai auditi mengisi semuanya, maka tugas berikutnya adalah oleh auditor. Auditor menilai kalau sama memberikan nilai 4, kalau kurang 3 ya. Kalau memang ditemukan tidak ada dokumen atau apa, bisa jadi 2. Nah, ini menjadi temuan. Nah, temuan ini bisa disimpan, atau bisa kita risetnya. Disimpan, maka nanti akan kedua belah pihak bisa melihat antara auditi dan auditor. Ternyata nilai dari, kalau di sisi auditor di sini adalah penilaian auditor. Kalau di akunnya auditor di sini penilaian auditi. Nanti bisa melihat penilaian tersebut. Kalau menjadi temuan maka disepakati bersama. Semuanya tidak ada yang manual lagi. Semuanya diisi dalam sistem. Maka kalau kita jadikan temuan nanti ada satu form lagi. Ini belum selesai ya. Di sini ada form-form yang untuk bisa kita berkomunikasi. Ketika ada temuan, di sini ada satu lagi form yang aktif. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan. Nah, dari sistem itulah kita berkomunikasi. Sama dengan kalau pengelola jurnal dengan sistem OJS-nya ya. Jadi seperti itu sistem OJS-nya yang dibangun sebagai sistem informasi audit mutu internal. Sehingga sampai proses kalau di jurnal itu author dengan reviewer, dengan editor itu sepakat apakah direvisi, apakah nanti sampai accepted, maka semua kalau dalam sistem di sana sudah tersedia semua. Nah, cuma yang kami masih manual itu adalah ketika memprint berita acara. Nah, ini terkait dengan SPJ keuangan, di bagian keuangan masih meminta bukti tanda tangan basah. Seperti itu. Nah, ini minimal ada satu tanda tangan dari pimpinan fakultas. Kemudian diupload lagi ke sini. Tapi sistem lainnya semua dibuat memungkinkan untuk dilakukan secara daring, secara online, tanpa ada pertemuan fisik ya. Nah, jadi koordinasi dan komunikasinya bisa dilakukan menggunakan WA Group.
Saya kira demikian Pak Eri. Belum Ya. ter-unmute Pak Eri. Ya, Baik. mudah-mudahan terima kasih Pak penjelasan tentang sistem tadi. Mudah-mudahan bila punya kesempatan kita bisa jalan-jalan mempelajari lebih lanjut tentang, karena saya sangat tertarik itu. Ini kan sangat dengan pemanfaatan sistem informasi akan sangat memudahkan kita untuk melakukan penilaian secara langsung. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Dan dari 11 pertemuan ini ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau keliru Pak. Di ini bahwa yang pertama adalah saya berkesimpulan kita perlu melakukan secara ini merevisi seluruh buku atau dokumen audit mutu internal. Dan setelah itu kita akan melakukan kegiatan sosialisasi ke unit-unit masing-masing, mulai dari tingkat fakultas, program studi, dan unit lain, dan juga peningkatan mutu auditor internal, dan merencanakan ke depan untuk membuat suatu aplikasi audit mutu dan sekaligus melakukan uji coba terhadap instrumen audit mutu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari 11 kali pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan kalau masih kurang mungkin jangan sampai ada yang saya terlewatkan. Pak Safi tolong diingatkan biar nanti insya Allah dalam pelaporan juga akan lebih lengkap. Terima kasih Pak. Saya kembali ke Pak Koordinator. Baik, terima kasih kepada Pak Heri. Kemudian Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, lalu masih ada hal yang minta klarifikasi, minta tanggapan balik, berupa pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Halo, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan. Ya, baik, kalau tidak ada, karena memang waktu yang sesuai jadwal, memang kurang lebih tinggal 2 menit. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu, Pak Safi yang kami hormati, tolong diaktifkan seluruh videonya, supaya kita mau mengambil gambar untuk dokumentasi kegiatan. Ibu Ayu, silakan tolong aktifkan videonya. Bu Andiani, silakan videonya. Sepulang. Adik Nabila, silakan videonya. Bila video ya. Paman, tolong hidupkan videonya, Pak. Pak Man, silakan videonya. Silakan Pak Fatur. 1, 2, 3. Ya sudah Pak. Ya. Bapak Ibu semua, Pak Safi yang kami hormati, tolong juga Bapak Ibu selesaikan daftar hadirnya, karena kita sangat membutuhkan itu untuk pelaporan nanti. Ya, baik Pak Safi, Bapak Ibu semua yang kami hormati, sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi, Ketua Tim, bahwa untuk Pak Safi hari ini memang untuk materi sudah selesai dan tinggal sekali pertemuan pada saat penutupan nanti. Insya Allah Pak Safi kami tolong selalu penutupan nanti melibatkan share dan kami yang di Partisas sudah siap. Bapak Ibu semua dan Pak Safi yang kami hormati, sekarang tiba waktunya untuk kita
berpisah untuk sementara melalui Zoom ini, dan atas nama pimpinan Partisas Universitas Muhammadiyah Maluku Utara kami sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan kami berharap insya Allah kita semua sehat dan nanti ketemu pada saat penutupan. Kami sangat berharap dan kami menunggu laporan dari masing-masing Partisas masing-masing ke Partisas, termasuk Pak Safi, dan atas nama pimpinan Partisas kami ucapkan banyak terima kasih. Pak Safi, Pak Koordinator. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Koordinator. Suaranya gangguan. Baik, terima kasih. Sedikit. Iya. Semuanya menjadi kurang di sini. Jauh dari mungkin di sini. Sedikit tadi ada yang disampaikan Pak Heri, saya tanggapi sedikit. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Heri itu sudah benar, alurnya seperti itu. Untuk pelaporan ke panitia maupun laporan oleh data share, itu kita diminta juga selain kualitatif ada kuantitatifnya. Barangkali Pak Heri bisa nanti kita komunikasi melalui WA sejauh mana target kegiatan sudah dicapai dalam bentuk persentase Pak Heri. Mungkin sekian persen sudah siap untuk merevisi kebijakan, dokumen SPMI, kebijakan atau standar maupun instrumen AMI. Dan kalau bisa lebih detailnya lagi, seperti tadi saya menawarkan ada 4 poin penilaian, mungkin ada 4 instrumen yang akan direvisi. Itu juga menjadi luaran. Jadi panitia data sharing mintanya ada yang kuantitatif untuk kita laporkan. Sekiranya untuk selanjutnya bisa didiskusikan lewat forum WA Group, dan nanti kita bisa sama-sama sepakati. Sekira itu Pak Koordinator, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pemaparan saya nanti juga akan saya sampaikan filenya ke Pak Heri, nanti menjadi acuan referensi kepada Bapak Ibu di LPM maupun auditor AMI untuk memperbaiki instrumen dan juga proses pelaksanaan SPMI-nya. Sekira itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Koordinator. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Safi. Ya, kepada Bapak Ibu, informasi buat kita semua juga, hari ini juga masih di bagian yang sama, yakni di SPMI. Pak Iman Sulaiman juga, insya Allah hari ini masuk pada pertemuan ke-13 Pak Heri ya? Iya, 13. Iya, ke-13, dan itu merupakan pertemuan terakhir untuk materi, dan insya Allah nanti ketemu pada saat penutupan. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu semua di Partisas Umum, sebentar jam 1, insya Allah kita masih sama-sama ketemu dengan Pak Eman dalam ruang Zoom yang sama. Atas nama pimpinan Partisas, banyak-banyak terima kasih kepada Pak teman-teman semua yang hadir ikut berpartisipasi pada kesempatan ini, dan kami akhiri. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. Mohon izin duluan. Ya Pak.